Thailand, meskipun Indonesia pakai tim muda, kita belum tentu bisa menang. Thailand ingatkan Vietnam soal Indonesia yang baru. Ya, untuk sekarang ini mungkin banyak fans timnas Indonesia yang sangat antusias menyambut timnas kesayangan main di level kualifikasi Piala Dunia kembali. Ya, emang semenarik itu, tapi jangan lupakan juga kalau di bulan Desember ini kita akan ada yang namanya Piala AFF. Piala AFF ini adalah event yang penting, tapi nggak penting-penting amat, dimana bisa jadi penting kalau ada yang menjadikan event ini adalah ajang supremasi terbesar, dan bisa jadi biasa aja kalau menjadikan ajang ini sebagai kesempatan untuk menguji pemain-pemain yang selama ini sulit tembus ke timnas. Namun seperti yang sudah dikonfirmasi sebelumnya, Coach Shin akan memakai skuad U22 untuk menghadapi Piala AFF edisi kali ini. Sebenarnya sah-sah saja tim Garuda memakai skuad senior terbaik di ajang AFF ini. Tapi semua tahu sendiri kan kalau AFF nggak masuk kalender FIFA. Jadi pastinya akan sulit melobi mereka-mereka terutama yang main di liga teratas Eropa saat ini. Atas dasar itulah wajar kalau Coach Shin sekali lagi memainkan para pemain U22. Tentu saja pengalaman main di Piala AFF level senior akan jadi hal yang sangat berharga bagi mereka yang emang sedang bersiap main di Piala Asia. Sekaligus tim ini yang diproyeksikan sebagai cikal bakal timnas yang akan main di SEA Games 2025 mendatang. Ya, dengan melihat hal tersebut, Vietnam dan Malaysia melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Walaupun di satu sisi mereka juga paham kalau bukan jaminan juga Indonesia akan semudah itu dikalahkan. Walaupun di satu sisi mereka juga paham kalau bukan jaminan juga Indonesia akan semudah itu dikalahkan walaupun memakai pemain U22. Sebab dari sisi chemistry, timnas ini sudah cukup solid, plus kemungkinan STY bisa juga memainkan pemain-pemain muda lainnya di luar timnas U20 ini yang di liga performanya mengesankan. Mungkin begitu. Ya, jika kita mendengar nama Piala AFF, rasanya gimana gitu? Bukan sombong, tapi sebenarnya belum saatnya sih terlalu dalam membahas ajang 2 tahunan yang dianggap sangat penting bagi sebagian besar kalayak garis kiri. Namun berhubung kok ada sesuatu yang beda ya. Yap, semua tahu kalau sebelumnya sempat ada beberapa isu soal siapa sih yang bakal main di AFF nanti. Hal itu gara-gara PSSI secara terbuka membebaskan STY untuk memilih pemain yang dipercaya tampil di ajang tersebut. Maka muncullah beragam prediksi kalau tim yang akan main di AFF nanti adalah tetap skuad utama. Hal yang kemudian sampai bikin pelatih Vietnam overthinking setengah mati. Ketakutan Vietnam dalam hal itu sendiri dibuktikan dalam 3 pertandingan terakhir di mana Nguyen selalu kalah. Bahkan ketika main di Midin sekalipun mereka kena geprek 3-0 oleh pasukan Garuda. Yap, tanpa dikasih tahu, kami pun berpikir bahwa apa yang dirasakan oleh Vietnam saat ini sedikit banyak sama dengan apa yang dirasakan oleh Malaysia. Walaupun Malaysia ini beda grup, tapi semisal ketemu di semifinal atau final itu akan jelas membuat ambisi mereka buat menang AFF edisi kali ini jadi sulit. Memang bagi Malaysia juara Piala AFF setidaknya bisa mengobati beragam luka yang mereka dapat di persepak bolaan mereka. Bayangin nih, dari tim junior nggak tim senior semuanya merana. Bahkan untuk uji laga FIFA Matchday aja Malaysia ini sampai ditolak sana sini. Sampai akhirnya Laos pun iba buat menerimanya. Atas dasar itulah kalau seandainya nih Indonesia beneran pakai skuad utama, ya bakal seru tuh.
Ya, perihal AFF ini, STY dalam wawancara kemarin pada akhirnya memastikan skuad yang akan ia mainkan adalah tim U22. Hal yang kemudian cukup disambut positif oleh sebagian besar publik tanah air, karena secara umum berarti ini nggak akan mengganggu jadwal para pemain timnas senior. Lebih lanjut, tujuan lainnya memakai kebanyakan U22 di AFF nanti sudah pasti adalah penyiapan kerangka tim untuk SEA Games 2025 mendatang. Dan kemungkinan besar para pemain yang akan main adalah sebagai berikut. Ya, di luar nama-nama board, di luar nama-nama yang bermain di luar negeri pun, sejatinya nama-nama yang dipanggil STY adalah mereka yang bolak-balik ke timnas kelompok umur. Semuanya adalah beberapa nama yang terdengar sudah tidak asing lagi di telinga, dan terdengar pemain yang akan dipanggil pun punya kemampuan yang oke juga. Apalagi ditambah pemain abroad seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivan Jenner, Marcelino, Arhan Asnawi. Harusnya timnas bisa berbicara banyak di Piala AFF ini. Meskipun di satu sisi tim-tim rival yang memprotes tim Indonesia gara-gara menganggap remeh AFF, nyatanya salah besar, karena STY akan memaksimalkan event terbaik mungkin demi tujuan yang akan dicapai. Ya, intinya siapapun yang nanti dipanggil oleh STY harusnya bisa tampil maksimal, karena meskipun pakai kebanyakan U22, target yang dicanangkan oleh STY adalah minimal sampai ke final atau bahkan juara. Yaps. Terlepas dari apapun, gak ada masalah kok di Piala AFF nanti pakai tim muda. Toh sebelum ini Thailand juga udah mulai menerapkan itu, dimana tim utama memang disiapkan buat main di level Asia, dan tim muda dibentuk mental serta jam terbang di kompetisi regional. Maka dari itu, dengan stok pemain yang melimpah, maka kenapa enggak? Kalau ada pemain yang perform, bisa aja dia bakal dipilih oleh Coach Sid buat ngisi timnas senior. So, itulah tadi bagaimana Thailand yang ingatkan Vietnam gak usah banyak protes. Udah, ikuti aja peraturan AFF. Gimana?